pikir kalau segala sesuatunya itu cuma kita pelajarin, cuma ada di kepala kita, tapi kita nggak melakukan apa-apa, nggak akan ada impact-nya. Nah akhirnya setelah saya lulus, saya pernah bekerja juga. Pertama-tama saya kerja itu di suatu perusahaan namanya ETZ. Dia bukan perusahaan sih, tapi lebih tepatnya NGO atau alatnya pemerintah Jerman yang membantu Indonesia. Nah di sana saya melihat kebiasaan kerjanya orang-orang Jerman yang profesional banget gitu. Semua tertata dengan rapi, semua ada impact-nya diukur. Nah suatu ketika karena itu kerjaan saya yang pertama ini bidangnya public service, itu berhubungan dengan public service yang ada di seluruh Indonesia. Berhubungan dengan ada puskesmas, ada BPN, ada apa segala macam. Suatu ketika saya pengen ngirim undangan ke salah satu kabupaten. Lalu saya telepon, gak ada yang ngangkat. Saya bilang, Pak, saya mau ngirim fax. Dulu kayaknya email belum terlalu masif, adanya fax gitu. Saya mau ngirim fax, Pak. Terus kata bapaknya di sana, itu di sana paper namanya Mamuju, ada yang mau Mamuju nggak? Nggak tahu ya, Sulawesi. Nah, dia bilang, saya mau ngirim fax, Pak. Nggak bisa ngirim fax hari ini. Kenapa? Kertas kami lagi habis. Itu di kantor bupati. Kertasnya lagi habis. Kalau ngirim fax besok ya. Ternyata segitunya gitu. Nah sekarang saya mikir, gila ya, sekarang kita di Jakarta aksesnya sangat banyak, resource-nya sangat banyak. We have to do something gitu. Saya kalau bisa melakukan apa-apa. Nah itu pekerjaan pertama saya. Oh ternyata kalau saya kerja seperti ini, itu impact-nya kayak lama banget gitu. Kalau bisa di Indonesia, kapan selesainya kalau bikin kayak ini? Tapi kalau kita bandingin, kemarin ada yang namanya kawal pemilu, pernah dengar nggak? Pernah? Itu mereka bikin software, terus mereka menggunakan banyak relawan untuk merekapitulasi hasil pemilu. Nggak sampai 1 minggu. Tapi kalau KPU 1 bulan lebih. Itu impact-nya teknologi gitu. Segala sesuatunya kita bisa lakukan dengan lebih cepat, impact-nya bisa lebih banyak. Itu sih ide. Itu dari sisi impact ya. Terus yang kedua dari sisi bisa dibilang apa ya, kesejahteraan misalnya. Setelah saya bekerja di GTZ, saya pindah kerja di sebuah market research company. Nah di situ gajinya ya gaji standar lulusan S1, gajinya segitu. Tapi saya punya keluarga cukup banyak, ada 8 bersaudara. Kebetulan ibu saya juga single parents gitu. Jadi gaji yang standar nggak cukup buat saya. Akhirnya saya berpikir, kayaknya kalau saya kerja kayak gini terus nggak akan bisa punya impact yang maksimal ya. Apalagi saya punya adik juga gitu. Akhirnya saya pikir, kayaknya saya harus ngomong sesuatu yang impact-nya lebih besar. Ngobrol-ngobrol ketemu sama Pak D, itu apa ya, Om yang lumayan kaya lagi, ngobrol-ngobrol. Katanya gini, jangan kalau kamu kerja, mau sampai kapan kamu nabung? Gak akan kamu bisa beli apa-apa. Tapi kalau Om saya ini, kalau kamu usaha, kalau kamu bikin bisnis, kamu bakal bisa punya untung yang lebih besar. Gitu. Jadi ide saya adalah, dapat percikan-percikan idenya ya. IT itu bisa maksimal ya. Bisnis itu bisa maksimal ya. Gitu. Kebetulan lagi kita merangkai cerita ya, ide-ide. Kebetulan banget kemarin ketemu sama salah satu investor namanya Kelly. Kalau pernah dengar atau googling juga boleh. Jadi dia juga memulai hidupnya dengan bikin software. Waktu di SMP dia memulai segala macam. Dan sekarang dia udah bikin yang namanya caca.com, dan di Malaysia itu udah IPO. Jadi secara finansial dia udah kebebasan finansial dan dia udah bisa
yang sekarang lagi tren itu apa? Kamu harus tahu yang sekarang lagi tren. Yang kalau dulu pekerjaan yang lagi tren mungkin ada oil, kalau aku jadi Pertamina gajinya gede gitu, atau misalnya apa gitu. Tapi kalau sekarang trennya adalah IT. Dan ketika kita masuk ke dalam tren ini, kita akan mendapatkan pertumbuhan yang eksponensial. Nah, itu backgroundnya ya. Dan akhirnya saya membuat hijab.com. Hijab.com juga ujung keluar langsung menjadi hijab.com. Ceritanya waktu itu karena saya pakai jilbab, saya kerja di perusahaan saya yang market research itu. Bos saya manggil teman-teman. Aja kamu kan pakai jilbab, tapi nanti pekerjaan kamu mengawaskan kamu buat presentasi ke banyak klien. Gimana? Gitu. Oh iya, nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kayaknya kalau mau pakai jilbab susah ya. Gitu. Jadi tawarannya dia kayaknya nggak ada jilbabnya. Gitu. Sedangkan saya dalam Islam ada belief yang harus pakai jilbab. Gitu. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya tetap pakai jilbab, tapi masih bisa represent hal yang baik gitu. Masih bisa kelihatan baik juga, kelihatan profesional juga, kelihatan menarik juga gitu. Jadi nggak menghalangi untuk bekerja. Akhirnya saya tanya sama teman-teman, di baju yang bagus buat kerja gimana sih gitu? Gimana sih caranya saya buat bekerja pakai jilbab? Gak ada jilbab. Kemarin teman saya bilang, oh kamu harus sharing mulai ini. Dan itu bikin saya males sih, karena saya orangnya males jalan jauh, males nyari-nyari segala macam jalan-jalan di mall, capek-capek, itu males. Nah akhirnya saya nikah, terus memutuskan resign. Kebetulan ngobrol-ngobrol sama suami saya. Nah suami saya adalah orang IT, gitu. Jadi ketika teman-teman di sini punya kenalan orang IT, itu hal yang bagus. Apalagi kalau udah punya IT, itu udah hal yang bagus. Karena itu ada peluang gitu untuk mengembangkan bisnis. Kayaknya ngobrol-ngobrol sama suami saya, kalau kita bikin katalog baju muslim yang memudahkan orang buat nyari baju, kayaknya bagus deh. Apalagi waktu itu lagi banyak kelompok yang namanya hijabers community. Kebetulan juga teman saya ada yang hijabers community juga, anggota hijabers community. Dan mereka biasanya suka ikutan yang namanya fashion show. Sekarang lagi ada di Jakarta Fashion Week. Karena pendiri-pendirinya itu kebanyakan desainer, tapi sama muslim. Kayak ada yang namanya Dian Lani, ada yang namanya Miranda gitu. Nah akhirnya saya datang ke fashion show-nya, ngobrol-ngobrol, kenalan. Oh ternyata mereka emang butuh gitu. Mereka justru butuh sarana, sistem yang memudahkan mereka berjualan. Selama ini mereka jualannya di blog. Nah saya dari sisi pasarnya mikir, wah kalau produk mereka ada di website dan gampang belinya, enak banget gitu. Karena saya sendiri juga ngerasain susahnya nyari baju yang bagus buat sehari-hari kerja ataupun aktivitas. Akhirnya muncullah hijab.com. Awalnya cuma ada 14 channel. Dan itu juga awalnya susah juga, sering juga ditolak gitu. Tapi ketika ada 1-2 yang ikut gabung dan mereka adalah desainer influencer, kayak Hijab sekarang udah ada 1 juta followers yang di Instagram. Ria Miranda udah ada sekitar 500.000 kalau nggak salah. Jadi ternyata mereka ini influencer gitu. Jadi pertama-tama yang saya ajak bersama adalah gara-gara influencer. Akhirnya yang lain ikutan masuk, dan itu jadi viral juga karena produknya bagus, layanannya bagus, dan akhirnya banyak orang yang beli di situ. Akhirnya muncullah hijab.com ini. Nah ini yang sedikit saya mau bahas hari ini overview. Di Indonesia
billion dollar. Jadi sayang banget kalau pasar ini nggak kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita cuma nerima dari luar, Indonesia tuh polisinya bisa banget. Tahu nggak penggunaan terbesar itu di mana? Ada yang tahu nggak penggunaan terbesar Indonesia? Penggunaan di dunia. Di Indonesia, dan itu 4 juta orang gitu. Jadi apa yang dari luar dan bisa di Indonesia itu kebanyakan bisa menang gitu. Karena orang Indonesia itu banyak banget. Tapi kalau kita terusin polanya seperti ini, kita cuma jadi konsumen, sayang banget. Kita harus jadi pemain juga, jadi produsen juga. Nah ini yang kita lakukan, kita platform B2B2C model, ada desainer, kita platformnya, websitenya, dan ada customer. Jadi kita jembatan yang menghubungkan antara desainer dengan customer. Nah timnya sekarang tim manajemennya cuma 3 orang. Saya CEO, ada CTO-nya namanya Iqbal Khoyim dari ITB, dan ada CEO-nya Afif. Kenapa saya memilih tim yang kecil? Karena startup itu harus start small. Jangan kebanyakan mikir yang susah-susah. Kalau kebanyakan mikir yang susah-susah nggak jalan-jalan. Nah, sekarang kita punya timnya ada 23 orang. Performance-nya mulai dari 2011 kita double revenue every year. Jadi alhamdulillah ternyata banyak peminatnya, dan sampai saat ini kita juga spend banyak uang di iklan yang berbayar. Jadi kita menggunakan sosial media kebanyakan. Seperti misalnya YouTube kita bikin konten di YouTube, kita sekarang punya 15 juta views dan subscribersnya 120.000. Dan itu jadi sarana marketing kita yang efektif. Nah, itu luar biasa ya. Yang kita lakukan apa sih biar bisa dapat attention dari pasar, dari market? Yang pertama dari media. Kita punya media, kita ada teman-teman selebritis. Itu dulu maksudnya aku masih bikin dulu ya. Sekarang sama pastinya. Terus bloggers, desainer, singers, kita juga bikin desain yang bagus. Jadi memperkuat branding untuk produk kita itu penting juga. Jadi bukan cuma fungsinya aja, tapi kemasannya juga penting. Terus kita juga bikin sosial media activity, salah satunya lewat Twitter. Kita memanfaatkan sosial media dengan maksimal. Karena itu cara yang paling efektif dan paling murah untuk startup ya, karena nggak ngeluarin biaya sama sekali. Terus juga Instagram, kita rajin nge-post di Instagram. Sekarang Instagram kita terakhir udah 61.000 followersnya. Kita biasanya bikin quiz di Instagram, kita nge-post foto-foto yang bagus. Terus kita juga bikin event, namanya Hijab Model. Nah ini konsepnya, intinya kita mau bikin audiens kita tuh engage sama brand Hijab.com. Semakin engage, semakin bagus. Jadi kita punya hubungan yang bagus dengan customer kita. Selanjutnya juga barang yang kita jual. Kita nggak jual barang yang ada banyak di pasaran. Kita nggak jual barang yang orang nggak mau beli. Jadi kita harus pertama-tama kita research dulu. Barang apa sih yang orang suka? Kenapa sih orang mau beli barang itu? Nah berdasarkan hasil research kecil-kecilan kita, dan customer yang menjawab kuesioner kita, orang yang belanja di hijab itu gak memilih barang berdasarkan harga semata gitu. Mereka lebih memilih barang yang bagus desainnya, barang yang bagus kualitasnya gitu. Jadi itu jadi pijakan kita untuk menyediakan barang. Kita hanya menyediakan barang yang mau dibeli sama customer. Jadi kita selektif banget di milih barang. Kita milih desainer dengan yang memiliki kreativiti. Jadi dia memiliki kreativitas dalam memproduksi barangnya. Dia memiliki karakter tersendiri yang unik, dan dia juga mengedepankan kualitas dari produk-produknya. Dan selanjutnya kita juga mengadakan loyalty program, salah satunya lewat poin. Jadi kalau orang belanja di hijab, orang bisa dapetin poin dan orang bisa belanja dengan poin itu lagi. Itu salah satu berbagai macam strategi yang kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, dan mungkin bisa lebih cerita atau nanya-nanya
Oke, teman-teman nanti kalau misalnya mau nanya, boleh nanya, tapi sambil dipikirin mungkin aku yang tanya-tanya dulu boleh kali ya. Nah, Mbak Jun, aku bilang Mbak Jun ini boleh kan? Mbak Jun, pertama apa sih yang mendasari Mbak Jun itu buka bisnis sendiri selain tadi yang berbagai macam latar belakangnya, keinginan apa yang membuat Mbak Jun atau keadaan apa yang membuat Mbak Jun bikin bisnis sendiri? Tadi banyak sebenarnya yang bikin bisnis, kenapa bikin bisnis sendiri. Mungkin dari kecil juga ya, karena dari kecil kebetulan orang tua saya dua-duanya tuh pengusaha. Tapi waktu tahun 98 baru lahir baru lahir. Udah. Ini semester 3 semua kan ya? Atau banyak yang semester atas juga? Semester 3. Berarti 2013, berarti mereka lahirnya 95, 95. Tahun 98 itu ada dinamis moneter. Akhirnya keluarga saya tuh semuanya bangkrut. Nah sejak itu yang biasanya saya yang hidupnya enak, sekolah naik mobil segala macam, sekarang harus naik ojek, harus naik angkot gitu. Ngerasain susahnya hidup gitu. Dan waktu itu saya mikir saya mesti bantu orang tua saya. Itu sih kenapa pengen bikin usaha. Dari kecil udah mikir saya mesti bantu orang tua saya mesti bantu keluarga gitu. Itu motivasi utamanya. Dan kan bisa ya jalannya lewat kerja, bisa jalannya lewat pasangan. Nah saya bikin usaha karena tadi berbagai macam tadi. Oh ternyata kalau lewat IT itu mereka lebih besar gitu. Kalau boleh tahu, Mbak, kayaknya tadi kita juga belum nyebutin hijab itu di pertama kali establish itu tahun berapa sih? 2011. Nah berarti sebelum itu Mbak Ju udah pernah kerja di berbagai perusahaan itu selama berapa tahun Mbak? In total? 3 tahun baru memutuskan untuk jadi entrepreneur ya. Kalau gitu mungkin teman-teman juga mungkin pengen tahu Mbak, kesulitan apa sih yang paling Mbak Ju ingat waktu ngebangun hijab.com ini atau hijab.com? Dari awal kita yang namanya startup itu prinsipnya ada 3. Pertama, tinggi. Kita harus berpikir besar gitu. Kadang-kadang malah saya berpikir besar, kadang-kadang banyak orang yang mesin gitu, meragukan impiannya gitu. Nah, yang kedua, itu mesti start small gitu. Nah, waktu itu start small ini emang susah banget gitu. Kalau hijab sendiri, waktu itu model kita belum mampu bayar model, apalagi model-model gitu. Akhirnya saya hubungin teman-teman kantor yang lama, terus hubungin sepupu, kebetulan sepupu yang aktor, ngajakin teman-teman yang aktor juga buat jadi model. Jadi satu fotonya di mana? Dulu kita belum punya studio, akhirnya kita foto di depan lift. Terus dulu di kantor kita yang lama, lantai 1 masih kosong, kita foto di situ. Jadi kita gunain apa yang benar-benar ada di sekitar kita gitu. Dulu belum bisa hire ke kantor. Jadi saya ngajakin teman yang jago foto buat kerja sama. Jadi emang saat kita start mall, kita bisa melihat resource apa sih yang ada di sekitar kita. Makanya sekarang selagi masih kuliah, banyak-banyakin kenalan, banyak-banyakin organisasi supaya temannya banyak, supaya kalau butuh apa-apa bisa gampang. Terus yang ketiga scale fast, jadi kita dituntut juga buat grow, buat lebih besar, bisa tumbuh dengan cepat gitu. Nah ini tantangan ilmunya. Mungkin teman-teman yang di belakang mungkin agak diam dikit atau gimana, agak menurunkan suaranya sedikit karena apa yang dibagikan sama Mbak Ajeng ini mungkin kalian gak akan dapat the next-nya loh. Dan ini adalah Mbak Ajeng adalah seorang praktisioner dari startup langsung yang memang membangun bisnisnya dari awal. Yang mungkin kalau kalian nanya mungkin nanti di selanjutnya belum tentu ketemu Mbak Ajeng juga atau gimana. Nanti kalian juga boleh nanya-nanya. Setelah ini akan saya berikan kesempatan untuk beberapa penanya. Disiapkan dulu aja pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kita balik lagi sini dia ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak, apa sih yang membuat
hijab.com ini memiliki competitive advantage atau misalnya perbedaan atau unique selling point dibandingkan yang lain? Sementara kan kayak sekarang e-commerce itu udah banyak banget ya. Itu apa yang membedakan hijab dengan hijab.com dengan e-commerce yang lainnya? Jadi kebetulan kalau saya dari awal memang memutuskan hijab ini harus menjual barang-barang yang bagus aja, created istilahnya. Dari desain-desain yang bagus, barang-barang yang kita pilih. Nah belakangan saya belajar dari YouTube. Ada profesor namanya Mohan Shawnee. Nanti kalian googling aja. Itu dia profesor marketing yang lagi hits banget lah sekarang. Dia bilang gini, entrepreneur zaman sekarang itu melihat market nggak bisa bulat, nggak bisa semua jadi market. Tapi dia harus membagi mana market biru, mana market hijau, mana market merah, dan pilih satu market yang kamu bisa menang di situ. Dan akhirnya itu bisa jadi salah satu unique selling point gitu. Dan kalau di kita, itu tadi kita hanya menjual barang-barang yang bagus, barang-barang kurasi. Yang kurasi adalah kurator-kurator buyers yang ada di kita. Nah berarti kan karena Mbak udah bikin ini dari 2010 ya, tadi 2011. Nah sejak tahun berapa sih kira-kira yang hijab ini sudah mulai menunjukkan hasilnya? Udah Mbak bukan lagi perintis yang masih berdarah-darah ibaratnya? Alhamdulillahnya dari awal emang kerjanya sendiri gitu. Kayak tadi foto, saya juga jadi stylist, jadi apa. Nah, tapi ternyata awal kita launching itu kan bulan puasa, bulan Ramadan. Dan itu banyak banget orang yang mau beli baju muslim gitu. Dan justru waktu kita launching pertama kali itu yang order itu langsung dari Brunei gitu. Bukan dari Indonesia tapi dari luar gitu. Dan ternyata orang-orang tuh melihat bahwa di Indonesia untuk fashionnya fashion muslimnya. Dan alhamdulillahnya awal bulan kita launching karena bulan puasa momentumnya pas, itu kita bisa langsung bikin. Langsung BP, wow, luar biasa ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Ajeng karena sudah dari bulan pertama udah langsung BP ya. Terus nih Mbak, tadi kan aku dengar bahwa Mbak kan itu mulai semuanya dari awal, mulai sendiri dari barengan suami juga dan lain-lain. Ada nggak sih Mbak yang pernah kayak mentoring Mbak atau masih kasih tips and trick waktu selama Mbak bangun startup mengelola hijab.com ini? Kalau saya istilahnya street entrepreneur, jadi saya nggak kuliah MBA, pengen kuliah MBA, tapi kalau menurut saya sekarang zamannya kita udah bisa dapetin ilmu dari mana aja, nggak mesti cuma di dalam kelas. Tapi dulu waktu saya kuliah, saya tahu saya sukanya apa gitu. Nah itu penting juga sih buat teman-teman, tahu sukanya apa. Waktu saya kuliah, dulu saya mau politik, tapi saya suka ikut mata kuliah di fakultas lain. Saya suka kuliah di ekonomi juga. Jadi kalau waktu itu berani-berani aja ketok pintunya pada saya mau ikut kelas ini. Waktu saya, misalnya saya sipnya di mata kuliah misalnya manajemen perubahan, yang ada namanya Pak Renal Kasali. Oh ternyata di situ saya dapat banyak banget gitu caranya manajemen. Dan menurut saya sekarang lebih hebat lagi karena YouTube udah menyediakan banyak resource ilmu gitu. Mau belajar apapun, mau belajar materi MBA dimanapun bisa didapatkan dari YouTube. Kalau menurut saya sih sekarang gimana kita lebih aktif gitu, dan sarannya udah banyak banget. Oke, sebelum saya lempar ke teman-teman untuk bertanya, pertanyaan terakhir nih Mbak. Kalau misalnya Mbak bisa mengulang waktu, apa sih yang ingin Mbak lakukan saat membangun hijab.com dari awal? Jadi maksudnya apa aja yang ingin Mbak lakukan atau yang ingin Mbak perbaiki, dan apa sih yang Mbak pengen tahu dulu ketika membangun hijab.com kalau pengen mengulang waktu lagi? Kalau bisa mengulang waktu lagi. Mungkin belajar lebih banyak kali ya. Belajar lebih banyak. Tapi itu tadi yang Mbak bilang bahwa Mbak selama ini belajar dari YouTube, dari media online, tanpa sosok yang memang membantu atau yang bisa profesional lain atau semacamnya. Kebetulan karena suami saya juga entrepreneur, jadi biasanya kita ngobrol aja. Oke, makasih Mbak. Selanjutnya saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang ada di floor untuk bertanya kepada Mbak Ajeng tentang apapun dan mungkin tentang strateginya, tentang apapun, tentang hijab.com ya, tentang latar belakangnya Mbak Ajeng. Silakan kepada 3 penanya pertama.
Sebutin nama, fakultas, sama pertanyaannya ya. Ya, selamat sore, nama saya Yosefin dari Fakultas Seni. Saya mau bertanya sama Mbak Ajeng, itu waktu pertama kali kan jual barang-barangnya itu apa semua buat sendiri atau order? Kalau misalnya order, pernah nggak Mbak Ajeng tuh mengalami satu kondisi di mana orderannya ini yang udah di stok itu nggak habis dan tuh diapain gitu? Terima kasih. Oke, mungkin langsung dijawab dulu aja kali Mbak. Kebetulan kita konsepnya dari awal itu tenant base, jadi saya nggak produksi sama sekali. Tapi saya nyari desainer yang bikin produk itu. Jadi saya milih mana produk yang bagus, masukin ke website. Nah, karena waktu itu kita beli, karena kita ngeliat bahwa ini produk laku banget nih. Pasti kalau kita beli, pasti akan lebih laku. Kita beli di juga banyak, ternyata nggak laku. Akhirnya ya udah itu jadi bahan pelajaran. Jadi bahan pelajaran bahwa next time kita mesti lebih hati-hati lagi untuk manajemen resiko gitu. Dan lebih memikirkan lagi, mungkin belinya nggak usah terlalu banyak kayak gitu. Tapi ya ini jadi apa ya, hanya proses belajar lah. Tapi kalau kita takut terus, itu kita nggak bakal ada pelajaran. Tapi ketika kita oke ada resikonya, tapi kita jalanin, kita dapat pelajaran yang berharga. Pasti ingat terus dan bakal lebih hati-hati lagi. Udah, atau mulai pertanyaan lagi? Oke, pertanyaan kedua, saya berikan kesempatan pada pertanyaan kedua sebelah sini, Kak. Saya awal dari TI, nanya aja sih kalau misalnya awal-awal jualan gitu, kan untuk yang publikasi di lokal aja kan itu susah banget. Itu kenapa bisa sampai booming juga di luar gitu tuh? Gimana caranya? Terima kasih. Itu bagus sih yang nanya nih. Kayak tadi pagi saya juga baru ketemu sama salah satu founders. Dia juga lagi bikin startup juga gitu. Gimana sih caranya supaya kita udah langsung banyak itu sebenarnya nggak bisa langsung banyak gitu. Jadi kalau kita lihat ya pasar-pasar yang ada aja sekarang ini bukan online ya, kayak Tanah Abang atau di Solo ada pasar apa ya, di Maju atau dulunya tuh cuma lahan yang ada dua penjual gitu. Oh ada lagi satu orang yang penjual, oh ada lagi yang beli, makin lama makin banyak yang penjual, makin banyak lagi yang mau beli. Jadi itu semua proses gitu, nggak bisa langsung berat gitu langsung ada loh. Jadi dulu awalnya juga kecil dulu, tapi intinya gimana kita pilih yang kecil tapi yang bisa memberikan influence ke yang lain. Jadi saya pilih yang desainnya bagus-bagus dulu. Jadi nanti mereka ngomong ke teman-temannya yang lain, gue udah masuk ke hijab, lo belum sih gitu. Bagus lo di sini, jadi lo kenal gitu. Itu untuk desainer-desainernya. Kalau untuk yang customernya, kita gunain sosial media. Jadi di sosial media itu kita bikin activity dari mulai kita bikin quiz. Dulu itu Twitter lagi masih lebih bikin dari Instagram. Kita bikin namanya quiz question. Jadi kita berinteraksi sama audiens kita, terus kita minta retweet sama buzzer-buzzer gitu. Jadi gimana caranya kita berkreasi, strategi-strateginya gimana caranya supaya jadi viral gitu. Kayak sekarang udah ada yang nonton videonya AADC belum? Nah, itu kan salah satu viral gitu. Jadi kita nggak usah banyak-banyak masalah iklan di TV atau dia cuma create konten yang bagus, terus dia sebar gitu, lewat YouTube, apa jadi orang udah apa ya, membeli snowball sendiri gitu. Dan sekarang kayaknya gimana create konten yang out of the box gitu. Sudah jelas kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, untuk pertanyaan ketiga dari sesi pertama, yang belakang. Untuk teman-teman yang di belakang, kalau mau nanya, tangannya agak tinggi ya, jadi terlihat dari depan. Kalau cuma begini kayak gitu kelihatan dari depan. Saya Sinyasina dari Fakultas Teknik Prodi TI. Saya ingin bertanya, sebenarnya penyebab utama suatu usaha bisa bangkrut atau gagal itu apa ya? Baru misalnya pada awal bisnis kita rugi gitu. Apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Jadi saya belajar juga sih dari orang tua. Benar orang tua saya juga gitu.
strategi ditingkatin. Pokoknya ada cash di dalam kas perusahaan dan manajemen cash flow itu supaya biar lebih besar pasar daripada tiang. Dan perusahaan yang dikonsumsi pribadi. Intinya tahan-tahan dulu gitu ya Mbak ya. Sebelah kanan saya mungkin ada yang mau nanya, saya kasih kesempatan untuk satu penanya terakhir untuk sesi pertama. Nanti ada yang pertanyaan question and answer lagi di sesi kedua. Ada yang mau bertanya dari sebelah kanan? Atau sebelah kiri ada yang mau bertanya lagi? Oke. Halo Pak, selamat sore. Nama saya Christopher, saya dari Fakultas Seni. Saya sebelumnya minta maaf kalau mungkin ini dari pertanyaan ini. Cuma saya kurang mengerti. Jadi kan kakak bilang pertama-tama kakak ini membangun dari kecil. Nah dari kecilnya ini kakak mulai membangun desainnya itu kakak gambar sendiri, kakak bikin sendiri, atau kakak benar-benar mau memakai orang. Soalnya saya sebenarnya ada kepikiran buat semacam kayak print tempat buat ngeprint entah di media apapun. Cuma saya bingung, kalau saya sendiri nggak mungkin bisa dan saya harus cari supplier. Nah kakak ini punya kendala dalam supplier nggak? Kalau ada mungkin ada tips buat saya. Makasih. Kebanyakan problemnya yang terkenal muda, saya juga harus muda sih. Itu adalah nemuin orang yang tepat. Karena nggak semua hal bisa kita lakukan. Nah, entrepreneur itu tugasnya cuma memastikan visinya bisa terjalani. Kalau masih kecil, ya kita sendiri gitu. Kayak tadi bisa jadi stylist, tapi kalau desain saya nggak bisa desain. Saya cuma yang politik, nggak belajar desain. Untuk IT juga saya nggak bisa coding dan lain-lain. Jadi gimana caranya? Saya cari teman yang bisa gitu. Dan mereka walaupun misalnya pas awal hasilnya belum terlalu memuaskan, ya udah, yang penting jalan gitu. Tapi ketika udah ada profit, oke, aja bisa gitu. Jadi kita mesti bisa mendelegasikan juga, cari supplier. Kalau tadi dari konteks bisnisnya Mas tadi, cari supplier. Oke, ini kira-kira nih supplier ini bisa diajak kerjasama gitu. Misalnya bisa bagi hasil atau kayak gimana. Gitu. Tapi yang pasti ya kita harus cari orang. Kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Cukup jelas? Oke. Gara-gara satu pertanyaan itu tadi saya jadi termunculkan satu pertanyaan lagi Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, waktu tahun 2010 itu Mbak start bikin jam.com ini modalnya sebesar apa sih Mbak? Modal nominalnya ya? Modal nominalnya kayaknya nggak lebih dari 20 juta. Ya. Nggak lebih dari 20 juta itu udah semuanya, mulai dari pengadaan barangnya sampai bikin website dan dari kanan. Oh berarti nggak boleh putus gitu ya. Oke. Teman-teman